Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurliza dengan NIM H1051221032. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai modul input-output dan dukungan sistem operasi. Definisi modul input-output. Modul input-output merupakan suatu entiti di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan suatu perangkat eksternal, serta untuk pertukaran data antara perangkat-perangkat tersebut dengan memori utama atau register-register CPU. Fungsi modul I/O. Modul I/O berfungsi untuk memungkinkan CPU dapat mengetahui perangkat yang jumlahnya banyak dengan cara yang sederhana. Modul ini dapat menyembunyikan detail pewaktuan, format, dan elektromekanis perangkat eksternal, sehingga CPU dapat memberikan perintah pembacaan dan penulisan dengan mudah, serta memungkinkan perintah-perintah seperti membuka dan menutup file. 1. Kontrol dan timing. Dalam periode waktu tertentu, CPU dapat berkomunikasi dengan satu buah atau lebih perangkat dengan pola yang tidak menentu, tergantung pada kebutuhan program input atau output. Sumber daya internal seperti memori utama dan sistem bus harus dipakai bersama-sama oleh sejumlah aktivitas, termasuk diantaranya I/O data. Dengan demikian, untuk mengkoordinasi arus lalu lintas antara sumber daya internal dan perangkat eksternal, fungsi I/O meliputi persyaratan kontrol dan timing. Kontrol dan timing ini berfungsi untuk mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar periferal dapat tersinkronisasi. 2. Komunikasi CPU. Pada bagian ini terdapat 4 komponen yang dapat dikategorikan sebagai komunikasi CPU. Komponen tersebut diantaranya 1. Common decoding. Modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU. Umumnya, perintah ini dikirimkan sebagai signal bagi bus kontrol. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah seperti read sector, write sector, dan seek number track. 2. Data. Data diperlukan antara CPU dengan modul I/O melalui bus data. 3. Status reporting. Karena periferal sangat lambat, maka status modul I/O perlu diketahui. Misalnya, bila sebuah modul I/O diminta untuk mengirimkan data ke CPU, maka mungkin modul tersebut berada dalam keadaan belum siap karena sedang melaksanakan perintah I/O lainnya. Kenyataan seperti ini perlu dilaporkan dengan menggunakan signal status. Signal status yang umum adalah busy dan ready. 4. Address recognition. Seperti halnya, word memory memiliki alamat. Demikian pula dengan perangkat I/O. Dengan demikian, modul I/O harus mengetahui address unik seluruh periferal yang dikontrolnya. Data buffering. Buffering adalah melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan I/O, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Terdapat beragam cara buffering, antara lain single buffering, double buffering, and circular buffering. Selanjutnya, deteksi error. Modul I/O berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah, sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya, informasi kesalahan pada periferal printer, seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, atau lainnya. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Pembahasan terakhir pada materi modul I/O yaitu struktur modul I/O. Pada layar tertera sebuah gambar. Gambar tersebut adalah diagram blok secara umum sebuah modul I/O. Modul I/O dihubungkan dengan bagian-bagian komputer lainnya melalui saluran signal, misalnya saluran bus sistem. Data yang dipindahkan ke modul dan dari modul dibufferkan dalam sebuah register data. Mungkin terdapat sebuah register status atau lebih yang memberikan informasi status saat itu. Register status dapat juga berfungsi sebagai register kontrol untuk menerima informasi kontrol secara detail dari CPU. Logic pada modul berinteraksi dengan CPU melalui sejumlah saluran kontrol. Saluran ini digunakan oleh CPU untuk memberikan perintah ke modul I/O. Beberapa saluran kontrol dapat digunakan oleh modul I/O, misalnya untuk signal arbitrasi atau signal status. Modul juga dapat mengetahui dan menghasilkan alamat yang berkaitan dengan perangkat yang dikontrolnya. Setiap modul I/O memiliki alamat yang unik. Terakhir, modul I/O terdiri dari logic yang bersifat khusus bagi interface dengan setiap perangkat yang dikontrolnya. Materi berikutnya adalah dukungan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi memiliki definisi yaitu program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrograman, dan menjadwalkan eksekusi program lainnya. Tujuan. Terdapat dua tujuan sistem operasi. Yang pertama,
Kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Kemudian, efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Selanjutnya, layanan sistem operasi. Terdapat beberapa layanan sistem operasi, di antaranya 1. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas or utility. 2. Eksekusi program. Sistem operasi menangani instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul I/O, dan inisialisasi hardware. Dengan kata lain, pada bagian ini menginterpretasikan instruksi pemrograman untuk dapat dimengerti oleh mesin. Ketiga, akses ke perangkat I/O. Sistem operasi menjembatani pemrograman dalam pengaksesan perangkat I/O sehingga menjadi sederhana. Kemudian, akses terkontrol ke file. Sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama, seperti file-file. Terakhir, akses sistem. Sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristiknya. 1. Sistem interaktif. User atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Kelemahan yang dimiliki pada sistem ini yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. 2. Sistem batch. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem batch ini biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor, karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Pada sistem batch terdapat dua jenis lagi, yang dimana didasarkan pada jumlah eksekusi program. Yang pertama, single programming. Mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu. Kemudian ada multiprogramming. Multiprogramming berfungsi untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada suatu saat yang sama. Berikut adalah beberapa sumber yang digunakan untuk memaparkan materi pada video ini. Demikianlah pemaparan materi mengenai modul I/O dan dukungan sistem operasi. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.